Oke, sengaja saya lebih sedikit ya kawan-kawan, 200 lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan ya video saya sebelumnya tentang pengujian elbow merek Lesso ya. Nah, kemarin kan sudah saya uji ya, yang elbow polos ini sama elbow drat ya, masing-masing menghasilkan waktu pengukuran ya. Yang ini 11 detik ya untuk menghabiskan air dari sini ke sini. Sementara yang ini membutuhkan waktu 12 detik ya. Jadi ini paling cepat ya waktu saya ukur ketika itu. Nah, sebelumnya juga kan kita membandingkan dengan merek Ruchika ya kawan-kawan. Nah, di mana Ruchika ini memiliki keunggulan barangnya atau materialnya itu lebih tebal ya. Kira-kira ya 0, sekian milimeter gitu ya. Jelasnya dia lebih tebal. Terus kita juga udah buktikan dengan menimbangnya, ternyata hasil timbangannya Ruchika memang materialnya lebih banyak ya, sehingga dia lebih berat sedikit gitu ya. Nah, seperti janji saya akan menguji ya elbow ini ya. Apakah dengan elbow yang lebih tipis dari Ruchika, apakah dia memiliki kekuatan yang sebanding, atau paling tidak dia masih mampu menahan tekanan sampai 10 bar ya. Nanti kita akan mengadakan uji tekanan ya. Baik, sebelum kita mengadakan uji tekanan, kemarin saya juga janji ya bahwa saya akan uji coba elbow 45 ya kawan-kawan. Ini namanya 45 karena sudutnya 45 derajat ya. Elbow atau keni 45 ya, ada 2 biji ya, sehingga total menjadi 90 ya, akhirnya jatuh ke bawah sana ya kawan. Nah, sekarang kita akan uji apakah penggunaan elbow 45 2 biji ini bisa semakin mempercepat aliran ya. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nah, ternyata hasil pengukuran tadi menunjukkan ya, hasilnya adalah 13 detik lebih ya kawan-kawan. Artinya apa? Penggunaan 2 buah elbow 45 ini masih lebih efisien kalau memakai satu elbow 90 aja ya. Nah, sebetulnya tadi itu kenapa sih saya ngakal pakai 245 gini ya kawan-kawan. Ini adalah untuk mengurangi efek ini ya, kalau orang Jawa bilang nyeklek gitu ya, dari tak gitu ya. Sebetulnya elbow yang radiusnya kecil seperti ini itu kurang efisien ya, karena elbow yang long radius yang bentuknya melengkung jauh itu adalah lebih efisien ya. Karena dulu kawan-kawan kan pernah saya tunjukkan ya, saya membuat sendiri elbow long radius ya, videonya seperti ini, hasilnya jauh lebih cepat ya. Nah, kemudian kenapa saya memakai 2 elbow 45 ini? Karena bentuknya mirip sama long radius ya. Ternyata ya, kenapa kok dia menjadi lebih lambat dibandingkan 90 ya. Jadi radiusnya sekarang memang dia lebih besar ya. Tapi masalahnya dia menjadi terlalu banyak sambungan ya. Perhatikan ya, sambungannya ada berapa nih? Perpindahan dari pipa ini ke elbow. Dari elbow ke pipa lagi, pipa ke elbow, kemudian elbow ke pipa lagi. Jadi ada berapa sambungan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sambungan. Sementara kalau memakai ini hanya 2 sambungan ya, 1, 2. Dan hasilnya memang ini lebih cepat ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah kalau kita memakai fitting ya, sebaiknya usahakan seefisien mungkin ya. Sebisa mungkin kalau bisa nggak pakai sambungan jangan disambung ya. Jadi jangan sedikit-sedikit sambung lagi, itu menjadikan aliran air menjadi lebih terhambat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya dengan uji tekanan ya. Kita akan tes ini seberapa kuat dia menahan tekanan air. Yuk ikuti. Oke kawan-kawan, jadi di sini adalah elbow atau keni merek Lesso ya. Jadi ini nanti kita akan uji apakah dia kuat ya menahan tekanan hingga 150 psi. Nah, dalam pengujian tentu saja saya akan menguji di tekanan di atas 150 yaitu 200. Kalau dia mampu menahan tekanan 200 psi artinya 150 psi lewat ya. 150 psi itu kurang lebih sama dengan 10 bar ya kawan-kawan, yaitu standarnya pipa tipe AW ya. Saya akan masukkan ke dalam tangki agar aman ya. Jadi kalau dia pecah atau melesat
nanti nggak sampai mengenai saya ya. Tapi tenang aja, saya juga rekam dia pakai kamera kecil di sini ya, biar kelihatan ya. Kemudian pressure gauge di situ saya juga merekamnya ya, nanti saya akan tampilkan di layar. Oke, kita mulai ya pengujian tekanannya. Bismillah. Oke, sengaja saya lebih sedikit ya kawan-kawan, 200 lebih sedikit. Kita akan tunggu mungkin ya beberapa detik ya. Sebetulnya bagusnya ini ditunggu sampai ya 5 menit gitu ya kawan-kawan. Kita tunggu apakah akan terjadi kerusakan ya. Kerusakannya itu bisa sambungannya pecah, atau bisa juga pipanya yang pecah, bisa juga lemnya yang lepas ya. Nah, dalam hal ini karena tidak terjadi apa-apa, berarti semuanya kuat ya. Ini kawan-kawan jangan salah ya, tekanan 200 PSI ini sangat tinggi ya kawan-kawan. Sebagai perbandingan ya, tekanan ban mobil atau ban sepeda motor itu biasanya hanya sekitar 30 PSI ya. Ini 200, jadi kira-kira 6 kali lipat lebih ya, sehingga tekanannya sangat tinggi. Ini kalau ban dipompa 200 sudah pecah ya kan. Baik, ini sudah beberapa detik ya, mungkin sudah 1 menit lebih. Terbukti nggak ada masalah ya. Sekarang tekanannya saya rilis ya, saya lepaskan. Nyemprot ke saya rupanya ya. Saya jarang pakai ini ya kawan-kawan, sehingga kadang lupa tempat rilisnya di sini. Saya juga kesemprot ini. Oke, tekanan sudah kembali 0, nggak ada masalah ya. Baiklah, akhirnya ya setelah saya cek di sini itu nggak ada sesuatu yang menggembung ataupun melorot gitu ya. Dan terbukti tadi memang tidak ada perubahan tekanan di situ. Artinya berarti di sini nggak ada yang ngembang, pecah ataupun bergeser ya kawan-kawan. Karena tekanan di situ yang tetap, artinya tidak ada kerusakan apapun di sini gitu ya. Dan memang secara fisik pun nggak kelihatan ada perubahan apapun di sini. Baik, jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya bahwa elbow atau keni merek Lesso ini meskipun ketebalan dindingnya itu lebih tipis dibandingkan Rujika, ternyata kekuatannya itu masih memenuhi syarat ya untuk perpipaan tipe AW, di mana mensyaratkan ya harus mampu menahan tekanan hingga 150 PSI. Nah, di sini tadi kita udah uji dengan tekanan 200 PSI. Nah, ini tentu saja sangat aman kalau dipakai untuk pemakaian di rumah, karena kalian di rumah kalian punya pompa paling-paling juga cuman 30 PSI ya kawan-kawan. Setinggi-tingginya paling 60 PSI gitu. Memang di beberapa daerah itu ada yang tekanan PDAM-nya itu sangat kuat ya, hingga 100 PSI, tapi saya belum pernah menjumpai yang hingga 150 PSI. Kalau kawan-kawan pernah menjumpai PDAM yang tekanannya sampai 150 PSI, silakan tulis di kolom komentar. Saya juga penasaran di mana ada yang setinggi itu tekanannya. Nah, memang beberapa pompa ya, terutama yang submersible ya kawan-kawan, itu tekanannya bisa hingga 150 PSI ya. Itu untuk pompa submersible yang sumurnya kedalamannya hingga 100 meter ya. Jadi itu. Jadi intinya ini aman ya. Terus apa sih keistimewaannya yang elbow Lesso ini ya kawan-kawan? Nah, kemarin kan kita udah bahas ya bahwa alirannya itu sangat lancar ya kawan-kawan. Bahkan yang tipe drat itu ya 2 kali lebih lancar dibandingkan dengan tipe-tipe atau merek-merek yang lokal ya. Nah, beberapa orang ada yang menanyakan ke saya, Pak, kalau dipakai pompa ya, jadi kalau mengalirkan air pakai pompa, apakah ada pengaruhnya ya aliran air yang melalui elbow ini? Nanti saya akan buatkan percobaannya, kawan-kawan ikuti aja ya. Nanti kita akan share hasilnya bagaimana. Baik, sekian dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan percobaan kali ini bisa memberikan wawasan baru kepada kawan-kawan ya, untuk bisa mempertimbangkan ya, mungkin
di rumah mulai pakai yang ini karena terbukti lancar gitu ya. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.